doa Bapa kami, saya pernah tersentak oleh ucapan seseorang yang demikian. Berapa kali kamu berdoa Bapa kami setiap hari? Bukankah bisa 3, 5 atau bahkan puluhan kali? Engkau selalu berbicara, engkau selalu berkata, Bapa kami yang ada di surga. Apa semuanya itu gunanya? Ketika engkau terus berseru, Bapa kami yang ada di surga, tapi kamu tidak pernah berusaha untuk menjadi anak yang baik di dunia. Kata-kata itu membuat saya tersentak. Iya juga ya. Boro-boro berlaku dan berusaha sebaik-baiknya untuk menjadi anak yang baik. Ketika berdoa, sadar pun tidak. Ketika saya berbicara tentang Allah sebagai Bapa yang baik, mestinya saya sadar saya adalah anak-anak itu. Saudara dan saudara terkasih, hal itu sama dengan kalau hari ini kita menyatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Seorang gembala jelas dikatakan dalam Injil maupun di tempat-tempat lain bahwa gembala pasti akan mengarahkan domba-dombanya. Gembala pasti akan menunjukkan jalan. Dan lebih daripada itu, tidak ada seorang gembala yang membiarkan domba-dombanya tercerai-berai, apalagi menjadi ketakutan, gelisah, dan resah. Tidak ada gembala yang membiarkan domba-dombanya menjadi kacau dalam dirinya. Tidak ada gembala yang tega membiarkan domba-dombanya. Gembala yang baik pasti akan berusaha melindungi domba-dombanya dari berbagai bahaya. Bahkan kalau perlu, seorang gembala siap untuk mengorbankan diri itu untuk keselamatan domba-dombanya. Itu sudah pasti demikian. Tetapi sayangnya ketika kita berkata Tuhan adalah gembala yang baik, kita tidak menyadari bahwa kita adalah domba-dombanya. Mestinya di hadapan gembala yang demikian, domba-dombanya menjadi tetap damai dan tenang. Nyatanya kita berkata, kita bicara, Tuhanku, Engkau adalah gembalaku. Tetapi kita tetap resah, ketakutan, tetap ketakutan. Berbeda dalam bacaan pertama, Paulus dan Barnabas. Mereka begitu yakin terhadap Allah yang adalah gembala. Sehingga dalam keadaan mereka seperti apapun mereka tetap tenang. Bahkan dalam penganiayaan, dalam penolakan mereka tetap merasakan damai itu. Walaupun dalam bahaya mereka tetap mengandalkan Allah sebagai pelindungnya itu. Tentu saja berbeda dengan orang-orang di sekitar mereka. Jelas tidak pantas, jelas tidak pas, jelas mereka tidak merasa, tidak menyadari diri sebagai domba-domba itu. Salah satu yang sangat jelas, mereka membiarkan diri tetap dikuasai oleh iri hati yang besar. Iri hati bahkan kepada orang yang baik.
iri hati bahkan kepada orang yang betul-betul berusaha untuk melaksanakan kehendak Allah. Pasti bukan domba-domba yang baik ketika mereka membiarkan justru dikuasai oleh iri hati ini sehingga mereka didorong untuk berbuat sesuatu yang mengacaukan dan bahkan ingin mengancam Paulus dan Barnabas. Mereka bahkan tak segan-segan menghasut siapapun orang yang punya kuasa untuk dapat mengusir, membendung agar Paulus dan Barnabas tidak berbicara. Jelas orang-orang demikian bukan hanya tidak berusaha menjadi domba yang baik, tetapi bahkan menolak dirinya untuk menjadi domba-domba yang baik itu. Lebih daripada itu, saudara dan saudara kasih, mestinya domba-domba yang baik tidak akan membiarkan dirinya terus-menerus terkurung dalam pikiran, dalam angan-angan dan juga pemikirannya sendiri. Yohanes membiarkan dirinya dibimbing oleh gembala yang baik untuk sampai kepada pengertian yang benar mengenai kehidupan kekal itu. Dia yang semula juga sulit untuk percaya kepada kehidupan kekal itu, lama-kelamaan dia sampai kepada keyakinan itu. Dan kemudian dia membagikan kepada kita gambaran yang ia peroleh mengenai hidup kekal itu. Walaupun juga kita ada godaan besar kalau kita membiarkan diri untuk tetap dalam gambaran yang seperti itu, bisa jadi kita sendiri akan menolak hidup kekal itu. Saya pernah mendengar juga orang berbicara demikian. Kalau seandainya hidup kekal itu digambarkan hanya sebagai orang-orang berjubah putih, di sana penuh nyanyian, tidak ada lagi makan dan minum, adanya hanya diam, maka pastilah hidup kekal itu sesuatu yang membosankan. Apalagi orang-orang punya gambaran tersendiri mengenai hidup bahagia itu. Contoh yang sering sekali saya berikan adalah betapa anak muda bisa membayangkan yang namanya bahagia ketika ada wifi, ada sinyal, ada mall, ada yang lain-lainnya. Itulah kebahagiaan itu. Maka ketika ditawarkan kebahagiaan yang lain, apalagi penuh perjuangan, mereka akan tertutup. Tapi lagi-lagi saudara yang terkasih, kalau kita ingin menjadi domba-domba yang baik, pastilah kita bisa percaya bahwa tenang saja. Walaupun sekarang kita belum punya gambaran yang baik, Sang Gembala itu akan perlahan-lahan membawa kita kepada pengertian yang benar mengenai hidup kekal itu. Kita boleh mempercayakan diri kepada gembala yang baik itu. Karena pada dasarnya gembala yang baik itulah yang pernah berkata ingin agar kita menjadi satu dengannya. Bahwa ingin agar kita tetap satu dengan Bapanya di rumah Tuhan itu. Seperti apakah itu? Gembala yang baik akan perlahan-lahan membawa kita kepada yang sebenarnya itu. Itulah saudara dan saudara kasih, ketika kita bicara, ketika kita selalu berkata Tuhan adalah gembala yang baik, Yesus adalah gembala yang baik. Semestinya pada saat itu kita juga menyadari bahwa kita adalah domba-dombanya itu. Bahwa kita adalah domba-domba yang mestinya juga berusaha dan berani menyerahkan diri kepada gembala itu. Tidak membiarkan terus-menerus dibimbing oleh pikiran kita sendiri yang seringkali justru membawa
kepada keresahan, ketakutan, dan sebagainya. Saudara dan saudara kasih, dengan kita bicara gembala yang baik, gereja mengatakan juga bahwa hari ini juga disebut hari panggilan itu. Karena dibutuhkan juga orang-orang yang sampai kepada bukan hanya bahwa saya adalah domba-domba, tetapi saya juga dipanggil untuk suatu saat menjadi gembalanya itu. Siapakah para gembala itu? Adalah orang-orang yang memang mempunyai tanggung jawab untuk memberitahukan, untuk memimpin, untuk mengarahkan, dan bahkan untuk melindungi agar setiap orang sampai kepada tujuan akhirnya, yaitu rumah Bapa itu. Maka saya ingat TikTok saya yang dikenal orang. Saya berbicara demikian. Saya ketemu di depan gereja. Ada sepasang suami istri yang anaknya ternyata tiga-tiganya laki-laki. Kemudian saya berkata kepada mereka, wah pasti ini nanti salah satunya menjadi pastor. Ternyata jawaban orang tuanya itu termasuk menyentak saya karena demikian. Kasihanlah pastor. Terus kemudian saya menjawab, menjadi pastor kok kasihan? Memangnya wajah kami ini penuh belas kasihan sebenarnya. Terus kemudian saya menunjuk pada para suster. Lihat para suster itu, apakah suster-suster itu wajahnya wajah yang penuh penderitaan, saya katakan. Tapi itulah siapa yang akan sampai dan siapa yang akan tertarik menjadi pastor, bruder atau suster. Ketika orang punya pandangan bahwa menjadi pastor bruder itu kasihan. Kayaknya menjadi pastor bruder itu tidak bisa bahagia, tidak bisa bergembira. Padahal enggak juga lah ya. Padahal justru saya melihat seringkali kayaknya yang penuh penderitaan itu Anda ya. Jangan-jangan gitu. Tapi yang jelas kita semua dipanggil ke sana menjadi gembala yang baik itu. Tentu saja kalau menjadi orang tua pun orang tua yang adalah gembala yang baik. Menjadi pemimpin juga pemimpin adalah gembala yang baik dimanapun kita berada. Tetapi secara khusus memang kita diharapkan juga ada betul yang ingin menjadi gembala itu. Karena kalau kita tetap terkurung dalam pikiran kita sendiri bahwa bahagia itu adalah seperti yang dibayangkan, maka kita tidak pernah akan bisa terbuka bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu bukan seperti itu. Kalau saya kadang-kadang menggambarkan kebahagiaan itu seperti apa? Kebahagiaan itu terbuka saja untuk tiap saat dikejutkan oleh Tuhan sendiri. Atau bahagia itu adalah tenang saja, terbuka saja, siap saja. Kadang-kadang Tuhan dengan tanpa prasangka dan sebagainya membuat kita kemudian terperangah. Oh begitu ya, oh ternyata demikian ya. Berarti orang yang bisa sampai ke sana maka kebahagiaan itu akan sering terjadi. Jadi saudara dan saudara kasih, kita hari ini merayakan Tuhan adalah gembala yang baik. Semoga tiap kali kita bicara tentang gembala yang baik, kita sendiri menyadari dan berusaha sebaik-baiknya untuk menjadi domba-domba yang baik itu.